Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan dan membawakan materi kelompok sosial di kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Sosiologi. Jadi, apa sih kelompok sosial itu? Menurut Surjono Soekanto, sebagai seorang ahli sosiologi, kelompok sosial dapat diartikan sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik, dan mereka saling menghargai. Secara garis besar, kelompok sosial dapat diartikan sebagai kumpulan individu atau kumpulan orang-orang yang memiliki hubungan dan mereka tuh saling berinteraksi, saling berkomunikasi sehingga mengakibatkan adanya tumbuh rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki di antara anggota kelompok tersebut. Adanya kesadaran sebagai anggota kelompok tersebut serta memiliki tujuan bersama. Contohnya, anggota pramuka, anggota OSIS, anggota MPK, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Soekanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut sebagai anggota dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Contohnya seperti faktor pengikatnya adanya tujuan yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, sehingga hubungan di antara kelompok, antara mereka itu bertambah erat karena adanya sesuatu yang sama di antara mereka. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran berbeda di dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota kelompok tersebut, dan norma-norma ini sudah diatur dan disepakati oleh bersama sehingga harus dilakukan oleh seluruh anggota secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan membahas dasar pembentukan atau faktor pembentuk kelompok sosial. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor keturunan. Contohnya, keturunan Tionghoa di Surabaya atau keturunan Arab di Medan. Jadi, karena adanya keturunan yang sama, mereka menyadari bahwa mereka tuh keturunannya sama sehingga mereka membuat suatu kelompok. Selanjutnya, ada faktor daerah asal. Contohnya, Ikatan Mahasiswa Minang di Universitas, Ikatan Pelajar Indonesia Timur, ada komunitas keluarga besar Makassar yang tinggalnya itu di Bandung. Nah, mereka tuh menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan daerah asal sehingga mereka membentuk suatu kelompok untuk sharing atau untuk mengembangkan apa yang ada di kehidupan mereka dengan orang yang menurut mereka mempunyai kesamaan dengan mereka gitu. Di sini adalah daerah asal. Yang ketiga ada faktor geografis. Contohnya, komunitas pelayan di pesisir, kelompok petani sayuran di Dieng, kelompok penambang emas di Papua. Dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki oleh mereka terpengaruh oleh faktor geografis, seperti pelayan yang ada di pesisir karena adanya laut, atau penambang emas di Papua karena memang titik tambang emas di Indonesia itu besarnya adalah di Papua. Nah, mereka ini membuat suatu kelompok sehingga dapat disebutkan kelompok yang terbentuk itu adalah kelompok berdasarkan faktor geografis. Selanjutnya ada faktor kepentingan. Contohnya, pecinta alam di Jakarta Selatan, kelompok pecinta catur yang ada di pinggir kota tua, atau komunitas motor klasik. Mereka memiliki kelompok yang terbentuk ini, dalamnya anggota-anggotanya itu memiliki kepentingan yang sama, faktor kepentingan yang sama, sehingga dapat disebut sebagai faktor kepentingan. Selanjutnya ada faktor ideologi. Ada faktor ideologi negara. Ada yang berideologi Pancasila, ada yang berideologi komunis, ada yang berideologi liberalisme. Misalnya, kita Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan ideologi kita itu berbeda dengan ideologi negara lain. Misalnya, untuk negara Tiongkok, mereka memiliki ideologi komunis, sehingga kelompok mereka itu berbeda dengan kelompok kita. Dan misalnya untuk Amerika Selatan, mereka menganut
paham ideologi liberalisme, dan tentunya berbeda dengan tata cara dan tatanan Pancasila yang kita miliki sebagai ideologi negara. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor keagamaan. Ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu yang ada di Indonesia. Tentunya mereka mempunyai suatu komunitas atau kelompok sosial yang didasarkan oleh kesamaan agama tersebut. Selanjutnya ada proses terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan, timbul motivasi untuk memenuhi kebutuhan, terjadi interaksi antara anggota masyarakat, terbentuknya kelompok sosial dalam anggota masyarakat. Nah, kelompok sosial ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Untuk kelompok semu juga dibagi beberapa jenis lagi. Di dalam kelompok semu ada kerumunan, ada massa, ada publik, ada geng, dan ada klik. Ciri-ciri kelompok semu secara umum, yang pertama, kelompok semu ini tidak direncanakan, terjadi secara spontan, tidak sengaja, dan terjadinya tuh secara mendadak. Dia juga tidak terorganisir dalam suatu wadah yang resmi, tidak ada interaksi secara terus-menerus antar anggota kelompoknya, dan tidak ada kesadaran kelompok, serta kehadiran dari kelompok ini tuh tidak konstan. Kita akan membahas jenis kelompok semu yang pertama, yaitu kerumunan. Nah, kerumunan ini juga memiliki beberapa jenis lagi. Yang pertama, ada kerumunan formal audience. Nah, kerumunan formal audience adalah kerumunan yang terbentuk dari khalayak penonton atau khalayak pendengar resmi, yang mereka itu memiliki satu atensi yang sama, satu pusat perhatian yang sama, dan adanya persamaan tujuan antar kelompoknya, tetapi sifat dari kerumunan itu sangat pasif karena mereka tidak berinteraksi antar satu sama lain anggota di kerumunan ini. Misalnya, contohnya adalah pendengar khotbah Jumat, penonton bioskop, penonton teater, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kerumunan plan expressive group. Kerumunan plan expressive group ini hampir sama dengan kerumunan yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu kerumunan formal audience. Namun, untuk kerumunan plan expressive group ini, mereka mempunyai satu atensi yang sama, tetapi mereka tidak terlalu mementingkan pusat perhatian tersebut. Mereka datang ke tempat tersebut memiliki suatu tujuan, dan ada kepuasan yang dihasilkan ketika mereka mendatangi tempat tersebut. Fungsinya untuk sebagai pelepas penat dari kehidupan sehari-hari karena pekerjaannya, misalnya. Contohnya, orang-orang yang berdansa, orang-orang yang berpesta, berekreasi, menonton konser untuk melepas penat. Mereka mempunyai satu atensi yang sama, cuman mereka tidak terlalu mementingkan pusat perhatian tersebut. Selanjutnya, ada kerumunan inconvenient causal crowd. Kerumunan inconvenient causal crowd adalah kerumunan yang terbentuk sangat sementara, dan terbentuk ini karena adanya orang-orang yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada secara bersama. Misalnya, ada orang-orang yang ingin mengantri tiket untuk masuk suatu wahana, orang-orang yang ingin menunggu bis, orang-orang yang menunggu angkot, orang-orang yang menunggu fasilitas-fasilitas. Mereka ingin menggunakan fasilitas yang sama sehingga terbentuknya suatu kerumunan, dan sifatnya sangat sementara. Selanjutnya ada kerumunan panic causal crowd. Seperti katanya, kerumunan ini adalah kerumunan yang didasarkan oleh perasaan kepanikan yang dirasakan oleh seseorang. Nah, kerumunan ini tuh terjadi ketika orang-orang itu merasa panik karena terjebak di dalam suatu kesulitan dan mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Contohnya, ada kerumunan kepanikan orang-orang ketika menghadapi bencana gempa bumi, ketika menghadapi bencana kebakaran, bencana longsor, dan lain-lainnya. Mereka panik dan sehingga mereka bisa membentuk kerumunan di suatu area. Selanjutnya, ada kerumunan spectator causal crowd atau kerumunan penonton. Kerumunan ini terbentuk ketika orang-orang ingin menonton satu kejadian yang sama. Contohnya adalah ketika kita lagi jalan nih, tiba-tiba ada kecelakaan, dan orang-orang di sekitar kecelakaan tersebut akan mendatangi tempat kecelakaan tersebut untuk menonton apa yang sedang terjadi. Nah, mereka disebut sebagai spectator causal crowds.
Selanjutnya ada kerumunan acting lawless crowd atau kerumunan emosional. Kerumunan emosional ini mereka memiliki tujuan tertentu untuk membentuk suatu kerumunan. Namun mereka biasanya menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial yang ada. Contohnya, kerusuhan Mei 1998 atau kerusuhan yang terjadi saat demo Agustus tahun 2025 yang baru saja terjadi kemarin. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, namun cara mereka untuk menyampaikan tujuannya tersebut dilakukan secara anarkis dan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma sosial. Selanjutnya, kerumunan yang terakhir adalah kerumunan immoral lawless crowds atau kerumunan yang tidak bermoral, yaitu kerumunan yang di dalamnya anggotanya itu melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan hidup tanpa tujuan tertentu. Contohnya, para pemabuk, para penjudi, para pemakai narkoba. Mereka tidak memiliki moral dan hal-hal yang mereka lakukan di dalam kelompok tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma pergaulan hidup. Nah, kita sudah membahas kelompok semu kerumunan. Selanjutnya kita akan membahas kelompok semu massa. Kelompok semu massa ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kerumunan, terutama dengan kerumunan acting lawless crowds, terutama dengan kerumunan itu karena mereka itu memiliki satu tujuan yang sama. Namun bedanya mereka terbentuk tidak secara disengaja dan terbentuknya mereka itu dipersiapkan dengan matang dan tidak terjadi secara spontan. Mereka melakukan sesuatu, ada persiapan-persiapan yang matang yang mereka lakukan. Contohnya adalah kelompok yang berpartisipasi untuk berdemonstrasi. Mereka melakukan demonstrasi ini, unjuk rasa ini dengan tertib dan tidak dilakukan secara anarkis. Selanjutnya ada kelompok semu yang ketiga, yaitu kelompok semu publik. Kelompok semu publik adalah di mana hampir sama dengan massa, namun mereka ini memiliki satu atensi yang sama. Mereka memiliki satu atensi yang sama, namun perhatian yang disatukan ini tidak disatukan secara fisik. Mereka disatukan melalui alat-alat komunikasi. Pada contohnya nih ya. Contohnya ketika orang-orang ingin menonton suatu pertandingan bola, dan suatu pertandingan bola ini dapat disaksikan dan dapat diakses melewati berbagai macam cara. Melewati berbagai macam alat-alat komunikasi. Bisa dari radio, bisa dari televisi, dari pengeras suara. Nah, mereka inilah yang menonton dari alat komunikasi disebut sebagai kelompok semu publik. Selanjutnya ada kelompok semu geng. Kelompok semu geng adalah kelompok yang berupa kelompok kecil, memiliki latar belakang yang sama, biasanya adalah latar belakang sekolah. Karena memang terjadinya kelompok geng ini biasanya itu memang terjadinya di kalangan remaja, dan mereka tuh memiliki konotasi yang negatif. Geng juga dapat disebut sebagai gerombolan yang sering mengarahnya itu ke tindakan kriminal. Misalnya, geng motor, geng pemalak, geng pemabuk yang sering berkeliaran di kalangan remaja. Selanjutnya ada kelompok semu klik. Kelompok semu yang terakhir adalah kelompok semu klik. Kelompok semu klik ini berkebalikan dengan kelompok geng. Kelompok kecil ini mereka tidak terstruktur, namun klik ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan remaja, dalam pengembangan dirinya, prestasi belajar, rasa aman, tempat untuk mencurahkan isi hatinya untuk curhat, dan biasanya lebih ke berkonotasi positif di dalam kalangan remaja. Seperti itu. Itu adalah kelompok-kelompok semu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, dia membagi kelompok sosial menjadi dua. Ada kelompok sosial yang berdasarkan solidaritas mekanik, dan ada kelompok sosial yang berdasarkan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan mereka belum mengenal pembagian kerja. Dan mereka tuh belum modern, masih sederhana. Contohnya adalah masyarakat Baduy yang mereka tuh masih mengikuti tradisi-tradisi dulu, belum ada pembagian kerja yang jelas di antara mereka. Dan sedangkan solidaritas organik adalah bentuk solidaritas kelompok yang telah mengenal pembagian kerja atau mereka tuh sudah bersifat modern. Contohnya adalah pekerja kantoran.
Nah, ada juga pembagian kelompok sosial berdasarkan erat atau tidaknya hubungan suatu kelompok. Ada Gemeinschaft atau paguyuban dan ada Gesellschaft atau patembayan. Nah, Gemeinschaft ini atau paguyuban ini merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya itu memiliki hubungan yang kuat, hubungan batin bersifat alamiah dan juga kekal. Ada yang by blood berdasarkan darah, itu misalkan keluarga, misalkan keluarga itu adalah paguyuban. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan adalah kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan mereka hadir di suatu tempat bersama, tetapi orang-orang ini tetap mandiri gitu untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya adalah pekerja industri, pekerja kantoran atau pedagang. Mereka datang di suatu tempat yang sama, tapi mereka memiliki tujuan masing-masing dan menjalankan kepentingannya secara mandiri. Nah, ada juga pembagian kelompok sosial, yaitu kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini adalah kelompok yang ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup dari kelompok primer ini ada keluarga, teman bermain masa kecil, rukun warga, komunitas di dalam suatu masyarakat. Namun mereka ini memiliki hubungan batin dan mereka tuh hubungannya tuh dekat gitu. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang sifatnya tuh formal, tidak pribadi, dan bercirinya itu adalah mereka tuh berdasarkan kelembagaan. Misalnya ada koperasi, partai politik yang tersebar di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelompok sosial menurut William G. Sumner. Menurut William G. Sumner, dia membagi kelompok sosial jadi dua, yaitu ada in-group dan out-group. Menurutnya, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat bagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam. In-group adalah adalah berdasarkan sudut pandang, dia adalah orang yang merupakan anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok outgroup atau kelompok luar adalah orang-orang yang tidak termasuk sebagai anggota kelompok tersebut, karena ini dilihatnya dari berdasarkan sudut pandang. Sedangkan menurut Robert Camerton, kelompok sosial itu dibagi menjadi membership group dan ada reference group. Kalau membership group ini adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Jadi dia tuh secara resmi sudah terdaftar menjadi kelompok tersebut. Misalnya adalah siswa di suatu sekolah, dia secara resmi adalah bagian dari kelompok sekolah tersebut karena dia adalah siswa. Selanjutnya ada reference group, adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis untuk membentuk pribadi atau perilakunya. Misalkan saya sebagai anggota siswa kelas 11 SMA, saya ingin menjadi dokter di kemudian hari, dan saya mengacu pada mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang sudah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia misalnya. Nah, mereka adalah reference group bagi saya. Selanjutnya ada juga pembagian kelompok sosial, kelompok formal, dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas di dalam kelompok tersebut dan diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Misalnya, organisasi OSIS, organisasi formal seperti partai politik dan lain-lainnya. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti, terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Misalnya, pecinta sepeda ontel di kota tua, atau pecinta motor klasik, atau cat lovers. Mereka tuh tidak didasarkan dan tidak ada aturan-aturan yang tegas, dan biasanya memang terbentuk karena untuk hanya sebagai simbol hiburan gitu. Selanjutnya ada pembagian kelompok sosial, kelompok okupasional, dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, terbentuk atas berbagai profesi dan memiliki profesi yang sama. Misalnya ikatan atau persatuan guru seluruh Indonesia atau persatuan pemain voli seluruh Indonesia. Mereka memiliki pekerjaan yang sama dan mereka membentuk suatu kelompok dinamakan kelompok okupasional.
Selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama, namun yang membedakan dengan kelompok okupasional, keberadaan kelompok ini tuh tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Contoh asli dari kelompok volunteer adalah dalam kehidupan kita ada Pandawara Group. Mereka memiliki rasa empati terhadap hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya, namun mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas kelompok semu dari kelompok sosial. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu kelompok nyata. Dibagi menjadi beberapa jenis juga. Ada kelompok sosieta, kelompok sosialita, dan kelompok asosiasi. Ada juga kelompok statistik. Kita akan membahas kelompok statistik yang pertama. Jadi kelompok statistik ini adalah kelompok yang dibuat berdasarkan sasaran penelitian oleh ahli statistik atau sosiolog untuk kepentingan penelitiannya dia. Dan orang-orang yang menjadi kelompok statistik tersebut biasanya mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok statistik atau dijadikan objek penelitian bagi seorang ahli statistik atau sosiolog. Contohnya ada sensus penduduk, sensus ekonomi. Orang-orang yang terdata dalam sensus-sensus tersebut biasanya mereka tidak mengetahui bahwa mereka dijadikan suatu objek penelitian dan menjadi suatu kelompok statistik. Selanjutnya ada kelompok sosieta. Kelompok sosieta adalah kelompok yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis. Ada jenis kelamin, warna kulit, kesatuan tempat tinggal, dan lain-lainnya. Misalnya kelompok orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki jenis kelamin yang sama, misalkan kelompok girls gitu ya, Girl Scout, mereka memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki satu gender yang sama dan mereka memiliki membuat suatu kelompok untuk saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada kelompok sosialita. Kelompok sosialita adalah kelompok atau individu yang aktif dalam kegiatan sosial secara mewah, secara berkelas, dan sering menjadi pusat perhatian di lingkungan sosialnya. Mereka cenderung memiliki gaya hidup yang mewah dan nyentrik. Misalnya adalah komunitas travel mewah yang menggunakan dan yang menunjukkan kekayaan mereka di depan publik, atau arisan sosialita. Selanjutnya ada kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi adalah kelompok yang terorganisir oleh suatu wadah yang formal, memiliki struktur formal, dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas di dalam kelompok tersebut. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Mereka memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Mereka memiliki kesadaran perhatian, di mana ada kesadaran dan perhatian yang diminta dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya ada organisasi siswa intrasekolah, MPK, organisasi-organisasi ekskul. Mereka memiliki struktur dan ada aturan-aturan yang jelas yang harus mereka sepakati untuk mencapai tujuan bersama yang ingin mereka capai. Itu adalah penjelasan saya mengenai kelompok sosial di materi sosiologi kelas 11 kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.